polisi atau keluarga polisi, wajah ini mungkin tidak asing lagi. Tapi sayangnya, tokoh yang satu ini ternyata tidak awam bagi kebanyakan orang, khususnya di kaum milenial. Siapakah beliau? Beliau adalah Sugeng Imam Santoso, seorang tokoh besar kepolisian Republik Indonesia. Sugeng pernah menjabat sebagai Kapolri kelima yang dilantik pada 5 Mei 1968 lalu. Namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Bayangkara Sugeng Imam Santoso yang berada di Mamuju. Sebelum menjadi Kapolri, dirinya juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Negara Republik Indonesia pada zaman Presiden Soekarno. Apa yang nama beliau menjadi besar, terus dikenang bahkan menjadi panutan para anggota polisi Republik Indonesia. Sosok yang satu ini sangat terkenal akan keberaniannya, kejujurannya, dan kesederhanaannya. Bahkan almarhum Gus Dur pernah berkomentar, kalau di Indonesia hanya ada 3 polisi jujur, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Sugeng. Komentar jenaka itu menggambarkan sangat luar biasanya jenderal yang satu ini. Di masa jabatannya sebagai Kapolri, Jenderal Sugeng melakukan pembenahan di berbagai bidang. Salah satunya struktur organisasi di Mabes Polri. Di bawah beliau, struktur yang baru lebih terlihat dinamis dan komunikatif. Jika pada zaman Orde Baru sangat akrab di telinga kita, istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, itu tidak berlaku ketika Jenderal Sugeng memimpin kepolisian Republik Indonesia. Siapapun pelaku kejahatannya tidak akan berkutik dan akan diproses sebagaimana mestinya. Namun sikap bersih, jujur, dan berani inilah yang membuat Jenderal kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 tidak disukai beberapa pihak. Jenderal Sugeng harus melepas jabatan Kapolri lebih cepat karena jabatannya dicopot di tengah jalan pada 2 Oktober 1971. Selama karirnya, Jenderal Sugeng pernah mengungkap dan menangani kasus-kasus yang terkait orang-orang penting di Indonesia. Yang paling dikenal adalah kasus Sum Kuning. Kasus Sum Kuning adalah kasus tindak kriminal pemerkosaan terhadap seorang penjual telur bernama Sumarijem. Pada tanggal 21 September 1970, Mbak Sum diseret paksa oleh sejumlah pria ke dalam sebuah mobil, kemudian dibius. Kemudian Mbak Sum diperkosa di sekitar wilayah Klaten secara bergilir. Puas melampiaskan nafsu birahi, sejumlah pria ini langsung menelantarkan Mbak Sum di pinggir jalan. Mbak Sum pun melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Namun setelah pelaporannya tersebut, Mbak Sum justru diserang balik oleh pihak penguasa. Tidak lama kemudian, malah wanita 18 tahun ini yang dijadikan tersangka dengan tuduhan memberikan laporan palsu. Ketika wartawan mulai memberitakan kasus tersebut, muncul tudingan yang menyebutkan bahwa Mbak Sum adalah anggota Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, yaitu kelompok organisasi di bawah naungan PKI. Ya, lagi-lagi sebuah stigma yang biasa pada zaman Orde Baru. Untuk menghilangkan simpatik masyarakat, maka si target harus dikaitkan dengan hal-hal yang berbau dengan PKI. Selang beberapa lama, polisi mempublikasikan pelaku pemerkosaan Mbak Sum, yaitu seorang pria yang bernama Trimo. Pekerjaannya sebagai penjual bakso. Tapi Trimo ini bersikuku bahwa ia bukanlah pelakunya, dan Mbak Sum pun yakin bahwa bukan Trimo yang memperkosanya. Ternyata selama di tahanan, Mbak Sum mendapat penganiayaan dan dipaksa mengakui kalau pelaku pemerkosaannya adalah Trimo. Begitupun dengan Mas Trimo, ia mengalami hal yang serupa. Ia dipaksa mengaku bahwa telah memperkosa Mbak Sum. Wartawan yang mencoba meliput dan menulis kasus Sum Kuning ini harus berurusan dengan pihak-pihak militer. Melihat peliknya kasus tersebut, Jenderal Sugeng pun turun tangan. Setelah Mbak Sum dibebaskan, Jenderal Sugeng memerintahkan Komjen Suroso mencari orang yang mengetahui fakta di balik pemerkosaan Mbak Sum. Ia bahkan membentuk tim khusus, yaitu tim pemeriksaan Sum Kuning. Akibatnya kasus ini semakin menjadi sorotan media massa waktu itu. Berdasarkan temuan-temuan, tersiar pula kabar bahwa pelakunya adalah sejumlah anak pejabat dan anak seorang pahlawan revolusi. Namun mereka tetap membantah tuduhan tersebut. Presiden Soeharto pun akhirnya ikut ambil langkah. Kasus ini dinilai mengguncang stabilitas nasional. Akhirnya Soeharto memerintahkan untuk menghentikan kasus ini dan menyerahkannya ke tim pemeriksaan pusat Komkaptib. Dan kita tahu endingnya seperti apa. Kita selalu melakukan pekerjaan kita sepenuh hati. Kasus menghebohkan lainnya adalah kasus penyelundupan mobil mewah bernilai miliaran rupiah yang melibatkan Robi Cahyadi.
Robi Cahyadi adalah orang yang dikenal dekat dengan keluarga Presiden Soeharto. Berkat jaminan, pengusaha ini hanya beberapa jam saja mendekam di tahanan Komdak. Sementara maling ayam saja bisa mendekam lama di tahanan. Dan saking berkuasanya si penjamin, sampai-sampai kejaksaan di Jakarta pun menghentikan kasus ini. Tapi meski begitu, Jenderal Hugeng tidaklah gentar. Dalam kasus penyelundupan mobil mewah berikutnya, Robi dibuat tidak berkutik. Tentu saja dalam kasus ini Robi tidak bermain sendiri, tapi juga melibatkan pejabat-pejabat dan perwira tinggi ABRI. Bahkan pejabat-pejabat tersebut yang telah terbukti menerima sogokan turut ditangkap dan ditahan. Menurut hasil penelusuran berbagai pakar, Jenderal Hugeng dicopot dari Kapolri karena sikap kerasnya memberantas penyelundupan mobil mewah ini dan juga keberaniannya dalam menangani kasus Sum Kuning. Ya, pemberhentian Hugeng dari jabatannya dan pensiun dini di umur yang masih produktif tentu menimbulkan sejumlah tanda tanya besar. Apalagi karena masa jabatannya sebagai Kapolri saat itu masih belum habis. Ditambah lagi, jenderal yang sangat populer di kalangan wartawan dan masyarakat itu lagi gencar-gencarnya melakukan pembersihan di jajaran kepolisian. Kabar pencopotan itu diterima Hugeng secara mendadak. Kemudian Hugeng ditawarkan Soeharto untuk menjadi duta besar di sebuah negara di Eropa. Namun, Jenderal Hugeng menolaknya. Alasannya simpel, karena ia adalah seorang polisi, bukan politisi. Jenderal Hugeng diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri pada 2 Oktober 1971. Dan kemudian ia digantikan oleh Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Muhammad Hasan. Setelah dicopot, Hugeng langsung menghampiri sang ibu. Sambil bersimpuh, ia berkata, "Saya tidak punya pekerjaan lagi, Bu." Dengan tenang ibunya pun menjawab, "Kalau kamu jujur dalam melangkah, kami masih bisa makan, walau hanya dengan nasi dan garam." Momen hari itu dituliskan dalam buku Hugeng, Polisi dan Menteri Teladan. Akhirnya, sang jenderal pun tak bisa lagi beraksi memberantas kejahatan. Ia bahkan harus hidup susah selama bertahun-tahun. Pengabdian yang penuh ikhlas dan bersih tentu membawa konsekuensi bagi hidupnya sehari-hari. Sekali waktu ia pernah menuturkan, setelah berhenti dari kepala kepolisian dan pensiunnya masih diproses, ia tidak tahu apa yang masih bisa dimakan untuk keluarganya karena di rumah beras sudah habis. Kalau kita mengira seorang jenderal purnawirawan petinggi polisi akan hidup enak, mapan, bahkan hidup dengan keadaan mewah setelah mereka pensiun, itu tidak terjadi dengan Jenderal Hugeng. Dari mulai pensiun sampai dengan tahun 2001, upah pensiunan Jenderal Hugeng yang memiliki ketulusan dan loyalitas yang tinggi untuk negara itu hanya sebesar Rp10.000 saja. Itu pun yang diterima hanya Rp7.500. Baru pada 2001, gaji pensiunan Jenderal Hugeng naik dari Rp10.000 menjadi Rp1.170.000. Semasa aktif di kepolisian, Jenderal Hugeng selalu konsisten menjaga integritasnya sebagai seorang polisi. Terima suap atau gratifikasi tidak ada di kamusnya. Jenderal jujur yang satu ini pun mengajarkan kedisiplinan dan arti kejujuran kepada keluarganya. Seluruh keluarganya dilarang menerima apapun dari orang-orang yang punya kepentingan dengan dirinya, dan juga tidak boleh menggunakan berbagai fasilitas sebagai keluarga Kapolri. Pernah suatu ketika, anak Hugeng mendambakan sebuah motor, dan kebetulan sebuah perusahaan motor memberikan 2 unit motor keluaran terbaru ke rumah beliau sebagai jatah Kapolri alasannya. Tapi tanpa pikir panjang, Jenderal Hugeng langsung meminta ajudannya untuk mengembalikan kedua motor tersebut kepada pemiliknya. Jadi tidak heran kalau beliau pensiun tidak memiliki rumah pribadi, apalagi sebuah mobil. Jenderal Hugeng baru memiliki rumah saat memasuki masa pensiunnya atas kebaikan Kapolri penggantinya. Rumah dinas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat diberikan untuk keluarga Hugeng. Tentu saja keluarga Hugeng mengisi rumah itu. Setelah seluruh perabotan inventaris kantor ia kembalikan semuanya. Sahabat-sahabatnya yang menjabat sebagai Kapolda di berbagai wilayah melakukan saweran untuk membelikannya sebuah mobil Kingswood untuk kendaraannya sehari-hari. Di masa pensiun, ia menekuni hobinya bermain musik dan melukis. Hasil dari hobi beliaulah yang menjadi sumber untuk menafkahi keluarganya. Sempat tampil di TVRI beberapa tahun dan juga mengisi acara di stasiun radio. Namun pada tahun 1980, lagi-lagi ia terpaksa berhenti. Kali ini pemerintah mencekalnya karena dianggap terlibat dalam petisi 50. Petisi 50 adalah sebuah dokumen yang ditandatangani 50 tokoh besar Indonesia yang isinya memprotes penggunaan filsafat Pancasila oleh Presiden Soeharto. Saat itu Presiden Soeharto menganggap setiap kritik terhadap dirinya berarti sama dengan kritik terhadap ideologi negara Pancasila. Dan ke-50 tokoh besar Indonesia itu
menilai bahwa Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk mengancam musuh-musuh politiknya. 14 Juli 2004, Jenderal Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta dalam usia yang ke-83 tahun. Ia meninggal karena penyakit stroke dan jantung yang dideritanya. Sosok Jenderal Hugeng menjadi sosok polisi idaman masyarakat Indonesia, selalu menegakkan kejujuran, keberanian, dan kesederhanaan beliau di tengah kondisi pemerintahan saat itu. Baginya keadilan harus tetap ditegakkan, apapun kondisinya dan siapapun pelakunya. Berani untuk tidak tebang pilih, di tengah kondisi yang saat itu, hukum sangat tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tentu saja hal itu haruslah menjadi panutan, terutama untuk para polisi-polisi muda Indonesia. Karena rakyat Indonesia begitu merindukan sosok seperti Jenderal Hugeng. Demikian tadi, sedikit perjalanan seorang jenderal polisi terbaik di Indonesia. Semoga kedepannya Indonesia memiliki banyak lagi sosok Hugeng di kepolisian Indonesia. Jumpa lagi di video di channel lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.